Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Abdillah dari NRP 13 dari 2D4 ITA. Saya akan mereview kuliah tamu yang berjudul Agile dari minggu yang lalu ya, yang dibawakan oleh Pak Maulidan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saya akan menceritakan story-nya terlebih dahulu dari tahun 1950 sampai 1990. Nah, di sini terdapat building dan development, yaitu building itu sebuah bangunan, development itu ya yang mengelola. Dari building itu sebuah bangunan yang sudah jadi. Kalau development itu kita mengatur tata letaknya, tata bentuk sebuah bangunan itu bagaimana, seperti itu. Terus di sini terdapat metode, yaitu traditional approach yang menggunakan waterfall model, yaitu terdapat requirement, design, implementation, verification, maintenance. Requirement itu dia mencari anggota, itu menggambarkan sebuah developmentnya bagaimana, implementation itu hasilnya bagaimana, terus verification itu aplikasinya jalan apa tidak. Kalau maintenance itu jika aplikasinya terdapat error atau pengembangan bisa di maintainnya. Terus lanjut ke traditional approach itu datanya sangat banyak tapi hasilnya tidak memungkinkan, tidak sesuai yang diinginkan. Contohnya seperti terdapat sebuah berkas dan terdapat sebuah website yang sangat amburadul tata letaknya. Terus ada juga contoh seperti kambing, yaitu awalnya dia membentuk ekor kambing yang bagus, lalu kemudian kepalanya tidak jadi sama sekali, seperti itu. Terus saya lanjut cerita dari 1991 sampai 2000, yaitu tentang app development, tidak sama dengan building construction. Kalau app development itu kemungkinan perubahan kebutuhan sangat besar, perubahan trennya cepat, evolusi teknologinya cepat, berlaku Brooks Law. Terus untuk yang building construction itu kemungkinan perubahan kebutuhan cukup kecil, perubahan tren lambat, evolusi teknologi lambat, terus berlaku konsep man dan lain-lain. Ini mannya seperti konsep pada building construction, yaitu sebuah contoh matematika ya, seperti itu. Terus ada Brooks Law, itu kayak statistikanya, misal intinya nambah orang belum tentu akan nambah kecepatan development, seperti itu, kayak statistika pengerjaan suatu development itu. Terus saya lanjut ke agile-nya langsung. Agile itu sebuah agility itu sebuah kecepatan atau kelincahan, seperti itu. Nah, agile terdapat manifesto, statement of value, terdapat people, dan terdapat product. Kalau untuk yang people-nya individual and interaction, dan dan customer collaboration. Kalau product-nya working software dan responding to change. Terus agile onion. Agile onion itu terdapat lapisan, terdapat 1 2 3 4 5 6. Ada 6 lapisan. Yang lapisan paling bawah itu tools and process, yang kedua practice, kedua principle, yang keempat itu value, dan yang kelima mindset. Antara tool sampai ke principle itu dinamakan dynamic chain of 10. Terus dari value ke mindset itu dinamakan chain list of 10, seperti itu. Perbedaannya antara tradisional dan VS Agile Team. Tradisional itu top down, command dan control, micro management, style and specialization, formal dan explicit, itu yang tradisional team. Yang agile itu bottom up, collaboration, self organization, cross functional, informal dan tacit. Ini saya jelaskan. Kalau misalnya tradisional team itu hanya memiliki satu ketua dan ada banyak jajaran di bawahnya.
Kalau misalnya agile team ini tidak memiliki leader, tapi dia itu tidak mengepalai seperti itu, dia melingkar bentuknya agile teamnya itu, tidak kayak tidak ada project team leadernya seperti itu. Terus ini ya, fixed mindset dan melawan agile mindset, yaitu fixed itu ability, goal, challenge, failure, effort, reaction itu challenge. Kalau lawannya kalau agile yaitu ability, goal, challenge, value, effort, reaction seperti itu. Terus ini terdapat teori teori dari MC Gregor, yaitu ada teori X dan teori Y. Untuk teori X yaitu lack integrity, avoid responsibility, work as little as possible, dan prefer direction. Untuk teori Y yaitu have integrity, work toward objective, terus want to avoid, terus yang berikutnya will make discussion. Oke, langsung saja. Untuk principle of agile yaitu ada customer statistic, welcome change, delivery frequency, terus working together, motivation team, face to face, working software, constant pace, good design, simplicity, self organization, dan reflect and adjust. Itu untuk principle of agile-nya. Di sini ada agile practice and framework, yaitu terdapat framework yang praktis untuk agile, yaitu ada Scrum, ada XP, ada Crystal Clear, ada Kanban, ada RAD, ada Adaptive Software Development, ada ART, ada DSDM, dan lain sebagainya. Agile toolnya itu terdapat ada Trello, Shifter, Track, Teamweek, Wrike, terus ada Google Drive, ada GitHub seperti itu dan lainnya. Terus kita langsung ke agile development. Agile development itu menggunakan sprint ya. Ada sprint 1, sprint 2, sprint 3. Kalau tradisional itu menggunakan waterfall, yang dimana dia dari atas ke bawah, tidak bisa mengulang kembali. Kalau agile hanya bisa sprint, bisa berulang-ulang kali. Misal ada required, terus dia mendesain, terus dia mendevelop. Kok misalnya requirednya tidak memenuhi, tidak sesuai keinginan, atau enggak desainnya tidak memenuhi, dia bisa sprint lagi, bisa mengulang, tapi harus menyelesaikan dengan tuntas sprintan itu sampai developnya selesai seperti itu. Terus ada life cycles, yaitu ada predictive life cycles, terus interactive life cycles, dan incremental life cycles, dan agile life cycles seperti itu. Oke, saya cukupkan, sekian dari saya. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.